Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Allah kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami diberi kesempatan belajar firman-Mu. Kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti firman-Mu di dalam Alkitab. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan pokok tema kita pada hari ini adalah perumpamaan tentang ragi yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Nas Alkitab yang mencatat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini terdapat di Matius pasal 13 ayat 33 sampai ayat 35. Mari kita membaca ayat-ayat ini. Matius 13 ayat 33 sampai 35. Dan ia, yaitu Yesus Kristus, menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semua itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan dan tanpa perumpamaan satu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Amin. Demikianlah pembacaan. Saudara sekalian, ragi dalam pandangan masyarakat orang Yahudi adalah melambangkan kejahatan atau dosa. Dalam zaman perjanjian lama, di acara-acara agama Yahudi mereka tidak diperbolehkan ada ragi. Antara lain seperti yang pertama, pada malam waktu mereka keluar dari Mesir, mereka makan roti yang tidak beragi. Itulah hari Paskah yang pertama. Jadi ketika mereka diperhambakan sebagai hamba atau budak di Mesir selama 430 tahun, kemudian Nabi Musa dipimpin oleh Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Pada malam itulah yang disebut malam Paskah. Mereka makan roti yang tidak beragi. Demikian dicatat dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 8. Dagingnya itu daging domba atau kambing yang mereka sembelih untuk dimakan, harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Jadi pada malam mereka keluar dari Mesir, mereka makan roti yang tidak ada ragi. Yang kedua adalah setiap tahun ketika mereka memperingati hari mereka keluar dari tanah Mesir yang mereka namai hari Paskah, mereka harus makan roti yang tidak beragi selama 7 hari. Dari tanggal 14 sampai tanggal 21 bulan pertama setiap tahun. Alkitab yang mencatat hal ini di Keluaran pasal 12 ayat 17 sampai 20 saya akan bacakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu,
pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan suatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaat Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Jadi ini ada perintah Tuhan melalui Nabi Musa. Mereka merayakan hari Paskah harus makan roti yang tidak beragi selama 7 hari. Kemudian yang ketiga, pada waktu mereka mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah, yaitu seperti binatang yang disembelih, yang dibakar di atas mezbah, yang darahnya diambil untuk dipersembahkan, antara lain adalah seperti lembu, kambing, domba, atau burung ketuk-ketur, atau burung merpati. Mereka juga tidak boleh mempersembahkannya bersama dengan barang yang berragi. Nah, hal ini dapat kita baca di Keluaran pasal 34 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi. Dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Jadi di situ dicatat ketika mereka mempersembahkan korban bakaran itu, kambing, domba dan sebagainya, tidak boleh ada barang-barang yang ada ragi. Itu yang ketiga. Keempat, orang Israel selain mempersembahkan korban bakaran berupa binatang, juga ada persembahan yang disebut korban sajian dalam bentuk tepung gandum. Dalam korban sajian ini juga tidak boleh ada ragi. Nah, Alkitab yang mencatat ini di Imamat pasal 2 ayat 1 dan 11. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah ia mempersembahkannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus tuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Jadi etar perintah mereka membakar korban sajian, tidak boleh ada ragi. Kemudian kita lihat yang kelima, Harun dan keturunannya sebagai imam, mereka mendapat bagian dari korban bakaran dan korban sajian. Mereka boleh makan bagian itu sebagai hak mereka. Tetapi mereka harus makan di tempat suci dan tidak boleh makan bersama dengan roti yang berragi. Nah, hal ini dapat kita baca di Imamat pasal 10 ayat 12. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu. Ambillah korban sajian yang tinggal dari segala korban api-apian Tuhan, dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mezbah, karena itulah bagian Maha Kudus. Jadi mereka makan korban bakaran, sajian dan sebagainya. Mereka itu adalah hak atau bagian mereka. Tetapi diingatkan tidak boleh ada ragi. Jadi dalam perjanjian lama, ragi itu diumpamakan suatu kejahatan atau dosa yang tidak boleh dipersembahkan kepada Allah. Tetapi dalam perumpamaan tentang adonan
yang dicampur dengan ragi yang diucapkan oleh Tuhan Yesus yang kita baca tadi. Ragi yang dimaksud bukanlah melambangkan kuasa kejahatan atau kuasa dosa. Hal yang diungkapkan Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini adalah bahwa kerajaan Allah mempunyai kuasa dan kekuatan seperti ragi terhadap adonan. Ragi membuat adonan terigu atau gandum menjadi mengembang dan membesar. Demikian juga kerajaan Allah mempunyai kekuatan dan kuasa untuk mentransformasi seperti yang diucapkan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah dan bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara sekalian, jadi perumpamaan ini menggambarkan suatu kekuatan, kuasa dari Injil Tuhan, kerajaan Allah itu mempengaruhi dunia ini. Yang dipengaruhi, yang membuat manusia berubah, yang pertama adalah setiap pribadi. Mengubah setiap hati pribadi yang mau menerima kerajaan Allah atau Injil Allah itu. Jika seseorang menerima Injil Allah, mentaati kehendak Allah, maka kuasa Allah akan berlaku dalam kehidupannya, meninggalkan kehidupan yang lama, yang suka kepada dosa, menjadi hidup suci, hidup yang berkenan kepada Allah, seperti yang dikatakan di dalam Alkitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi di sini memberitahukan kepada kita, kalau seseorang yang jahat bagaimanapun, tapi kalau dia mau menerima Injil Kristus, terima kuasa dari kerajaan Allah, maka dia akan mengalami perubahan di dalam hidupnya. Yang jahat menjadi yang baik. Jadi perubahan secara pribadi seseorang. Yang kedua, Injil atau kerajaan Allah ini juga mengubah keluarga yang banyak perselisihan, bahkan permusuhan, menjadi satu keluarga yang damai dan bahagia. Suami dan istri dan anak-anak mau mentaati kehendak Allah supaya kerajaan Allah hadir di dalam rumah tangga mereka, maka keluarga mereka akan berubah dari konflik menjadi harmonis. Banyak kesaksian keluarga-keluarga yang berantakan, yang penuh dengan permusuhan, tetapi jikalau mereka mau bertobat, mau datang mencari Tuhan Yesus dan mengalami kuasa Roh Kudus, maka keluarga itu menjadi bahagia, harmonis. Dari perselisihan menjadi damai sejahtera. Kuncinya adalah apakah kerajaan Allah hadir dalam keluarga tersebut. Kuasa Roh Kudus, kuasa Injil, kuasa kerajaan Allah juga merubah masyarakat, bahkan suatu negara, secara membuktikan hal tersebut. Suatu masyarakat atau suatu suku bangsa sebelum menerima Injil Kristus hidup dalam kegelapan, hidup dalam permusuhan atau asusila. Jika mereka mau membuka hati, menerima Injil Allah, terang Injil akan mengubah bangsa itu atau suku atau masyarakat itu, sehingga terjadi transformasi masyarakat tersebut, mengubah segala aspek kehidupan masyarakat tersebut dari gelap menjadi terang. Hanya kuasa Allah yang dapat mengubah keadaan masyarakat tersebut. Inilah kita lihat kuasa
Injil, kuasa kerajaan Allah mengubah suatu masyarakat dari yang jahat, penuh dengan biadab, tetapi ketika mereka membuka hati terima Yesus, kerajaan Allah hadir di situ, maka masyarakat di situ menjadi damai sejahtera. Saudara sekalian, semua perubahan-perubahan dari yang jahat menjadi yang baik, dari gelap menjadi terang, semuanya bisa terjadi jika kerajaan Allah hadir di situ, baik secara pribadi, secara keluarga, atau masyarakat, atau suku bangsa, bahkan negara akan mengalami transformasi yang pasti jika Injil Allah diterima di situ, sehingga kehendak Allah ditaati, seperti ragi mengubah tepung adonan menjadi khamir, menjadi besar. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Manusia tidak mampu mengubah seseorang, tidak mampu mengubah satu keluarga, tidak mampu mengubah satu masyarakat. Tetapi jika seseorang itu, keluarga itu, atau suku bangsa itu mau membuka hati, terima Injil Tuhan, terima kerajaan Allah hadir di dalam tengah-tengah mereka, maka akan terjadi perubahan yang dahsyat. Seperti ragi merubah adonan menjadi baik, menjadi lembut, menjadi besar. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena firman-Mu, Injil-Mu adalah kuasa daripada kerajaan Allah yang akan mengubah setiap manusia, setiap hati, setiap keluarga, setiap bangsa dari gelap menjadi terang apabila mereka mau buka hati menerima Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mohon biar kuasa Injil, kuasa kerajaan Allah boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam keluarga kami, dalam masyarakat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian, kita berdoa supaya kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Tuhan berkati.